50 Shades of Grey adalah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Novel karya E.L. James ini merupakan jajaran bestseller ataupun penjualan terbaik di Amerika. Dalam film ini, pemeran utamanya yaitu Anna yang dikisahkan sebagai gadis lugu dan polos, dan Christian sebagai lawan mainnya Anna dikisahkan sebagai karakter dengan masa lalu yang rumit dan masa kecilnya yang keras. 50 Shades of Grey bercerita tentang Anna, seorang mahasiswi sastra berusia 22 tahun yang tinggal bersama sahabatnya yang bernama Catherine Kavanagh. Kavanagh sendiri bekerja sebagai penulis untuk jurnal kampus mereka. Karena sakit, Kavanagh pun memujuk Anna untuk menggantikannya mewawancarai seseorang pengusaha muda sukses yang kaya raya yang bernama Christian Grey. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju ke tempat kantor yang ditujunya tersebut, Anna terperangah karena tempat yang ditujunya adalah kantor yang sangat megah dan tinggi. Dan setelah Anna masuk ke dalam kantor tersebut, Anna pun diajak seorang staf kantor tersebut untuk langsung berteman dengan Christian Grey. Skin diawali dengan perkenalan antara Anna dan Christian Grey. Saat proses wawancara berjalan, tanpa mereka sadari, mereka berdua saling menyukai. Anna pun langsung tertarik pada Christian dan terobsesi oleh karisma sensual yang dimiliki Christian. Setelah selesai melakukan wawancara, Anna pun pulang dan merasa senang. Saat Anna berada di rumah dan bertemu dengan temannya yang bernama Kavanagh, temannya merasakan kalau Anna sedang jatuh cinta, tapi Anna berusaha untuk menutupinya. Dan saat itu juga, Anna sedang dimabuk kasmaran karena menyukai Christian dimulai dengan memandangi foto Christian dan selalu memikirkan Christian. Singkat cerita, suatu hari di luar dugaan, Christian muncul dan menemui Anna di toko tempat Anna bekerja. Hasrat Anna kembali meledak. Terlebih tanpa diduga, Grey yang memberikan nomor ponselnya dan mengajak Anna untuk minum kopi bersama. Di saat minum kopi bersama, Christian pun bertanya kepada Anna tentang keluarganya dan juga hubungan percintaannya. Ternyata, Anna menyukai hal yang berhubungan dengan keromantisan. Mendengar itu, Christian pun tiba-tiba saja mengajak Anna pulang untuk pulang. Pada saat perjalanan untuk pulang, Christian berkata kepada Anna kalau dia tidak pantas untuknya. Dengan sakit hati, Anna pun pergi meninggalkan Christian. Singkat cerita, Anna selalu memikirkan tentang Christian. Lalu temannya Anna yang bernama Kavanagh mengajak Anna untuk pergi berpesta ria. Anna dan teman-teman satu kampusnya berpesta ria, minum minuman beralkohol dan lain sebagainya. Saat Anna ingin ke toilet, Anna yang kondisi setengah mabuk tiba-tiba saja langsung menelpon Christian. Dan Christian pun mengangkatnya. Dan karena Christian khawatir karena Anna mabuk, Christian pun berniat untuk menjemputnya. Di saat Anna selesai dari toilet, Anna pun merasakan kedinginan. Lalu ada pria teman satu kampusnya Anna memberikan jaket agar Anna tidak kedinginan. Saat itu juga, pria tersebut memeluk Anna dan meminta untuk mencium Anna di bibir. Anna pun menolaknya dengan lemas karena lagi mabuk. Dan tiba-tiba saja Christian pun muncul dan memisahkan Anna dari pria tersebut. Dan saat itu juga, Anna pun tiba-tiba muntah. Keesokan harinya, Anna pun terbangun dari tidurnya. Anna terkaget-kaget karena dia tidur di hotel tempat Christian tinggal. Tapi saat Christian menjelaskan kembali, Anna cukup senang karena Christian tidak berbuat macam-macam padanya. Singkat cerita, hubungan mereka berdua pun berlanjut. Mulai dari Anna dijemput oleh supernya Christian yang bernama Taylor. Lalu di saat tujuan sampai, Christian pun mengajak Anna untuk berjalan-jalan menaiki helikopter berkeliling kota sambil melihat pemandangan. Setelah mereka selesai naik helikopter, Christian pun mengajak Anna ke tempat tinggalnya. Dan Christian memperlihatkan suatu ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah tempat alat-alat yang digunakan Christian untuk kepuasan batinnya. Anna pun sangat terkejut dan terheran-heran. Di saat itu juga, Christian memperlihatkan semua benda-benda yang ada digunakannya untuk bercinta. Wow, cerita pun berlanjut dari mulai mereka berdua berciuman, hingga Anna pun merelakan kesuciannya diambil oleh Christian. Keesokan harinya, Christian pun mengantarkan Anna untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Christian dengan tiba-tiba datang ke rumah Anna dan membawakan minuman. Anna pun terkejut mengapa Christian datang tiba-tiba. Setelah itu, Christian menarik tangan Anna dan mengajak Anna untuk melakukan hubungan intim. Anna perlahan-lahan menyadari dirinya telah terperangkap pada kuatnya daya pikat Christian Grey yang erotis, sensual, lembut, perhatian, super dominan, sekaligus menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Anna dan teman satu kampusnya merayakan hari wisuda mereka
yang dihadiri Christian juga. Setelah dari perayaan wisuda tersebut, Christian mengajak Anna untuk berkunjung ke rumahnya, dan ternyata Christian pun memberikan kado sebuah mobil mewah kepada Anna karena kelulusan wisudanya. Di scan selanjutnya, Christian mengajak Anna untuk menaiki pesawat berkeliling melihat berbagai pemandangan dari ketinggian. Anna sangat senang dan menyukai pengalaman itu. Selepas dari penerbangan pesawat tersebut, Anna pun pulang dan dijemput oleh supir Christian. Saat sesudah Anna telah sampai di rumah Christian, Christian pun mengajak Anna untuk melakukan hubungan untuk kesekian kalinya, tapi kali ini sangat berbeda. Christian mengikat tangan, kaki, dan juga menutup mata Anna. Christian juga mulai mencambuk Anna untuk memuaskan kelainan seks yang diderita oleh Christian. Selama 3 minggu, Anna membiarkan nafsu, libido, gairah, dan pengalaman seksualnya berjibaku bersama Christian. Anna bahkan bisa menerima hukuman seperti dipukul atau dicambuk jika ia melakukan hal-hal kecil yang tak disetujui oleh Christian. Meski Christian tak ingin melakukannya, tetapi kekuatan gelap dalam dirinya begitu besar mendorong sensasi dan erotika yang kerap mengalahkan sisi emosional manusianya. Dia ingin Anna lari darinya, tetapi di sisi lain, ia juga ingin menikmati kenikmatan menyimpang bersama gadis yang hampir melumpuhkan emosinya. Anna pun terjerembab, tak berdaya, dalam 6 pukulan cambuk dari tangan Christian, seketika meluluhlantahkan tubuh dan emosinya. Ternyata sisi gelap Christian terlalu pekat untuk kehidupan Anna sebagai gadis dengan perjalanan hidup yang selalu berada pada garis normal. Hingga saat itu, Anna tersadar dan menangis terseduh-seduh dan berkata, "Jangan mendekati aku lagi," kepada Christian. Anna pun menangis, terseduh di dalam kamar dan mengusir Christian untuk keluar dari kamarnya. Singkat cerita, Anna pun ingin pulang dan Christian berusaha mengejarnya. Tapi Anna melarang Christian untuk mendekat. Ending film pun selesai ketika Anna dan Christian saling memanggil nama mereka.